apa namanya, iblis itu kan pertama tuh namanya bukan iblis, bukan setan. Bukan setan. Tapi namanya siapa coba? Ablasa. Azazil. Azazil. Oh bukan. Ablasa siapa? Tetangganya itu, tetangganya. Tetangganya Ablasa ya. Tetangganya Bopak. Azazil. Itu giliran setan kenapa sih demen gitu? Tetangganya Bopak. Ini kan Nanya setan lu jawab. Pegang kuat. Assalamualaikum. Kabar baik. Alhamdulillah. Ketemu lagi, masih sehat. Ya, Pak, kasih. Kasih ya. Hati-hati, Umi. Ya. Silakan. Terima kasih Umi Iya. sudah hadir ke sini. bisa menyempatkan datang ke ada-ada aja. Iya. Umi sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Menuju 1 tahun kepergian dari sahabat kita, kakak kita, saudara kita yang memang hampir 1 tahun ini pergi meninggalkan kita. Di mana tepat tanggal 26 nanti ada 1 tahunan almarhum Ustadz Jeffrey, dan saya akan menanyakan kira-kira seperti apa persiapannya. Dan ini Umi, yang saya tahu ini memang ada di 2 tempat ya. Iya. Ada dari Umi Pipik sendiri dan juga ada dari Iya. Umi Tati sendiri ya. Iya. Oke. Nah ini kenapa jadi 2 begitu? Memang untuk acara ini sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Udah kesepakatan kita bersama bahwa untuk lebih syiar lagi, lebih banyak doa lagi dan situasi jamaah yang akan datang. Nah kalau umpama ditaruh di Umi Pipik semua, nggak ketambung di situ. Saking Sehingga banyaknya. kita bagi 2 tempat. Mungkin yang di Umi Pipik kawannya, ustadz-ustadz yang dekat dengan almarhum dulu. Nah Umi ngadainnya dengan keluarga di pondok pesantren yang sedang kita perjuangkan sekarang. Iya, Begitu. gimana itu Umi letaknya? Di Cikeas, di daerah Desa Nagrak, di situ Desa Nagrak. pondok pesantren As-Sohabah. Nah itu insya Allah yang hadir nih minimal 4.000 jamaah. Yang Umi tahu sudah Iya. 4.000 nih ya? Iya, yang saya 4.000 tahu. jamaah. Belum yang mereka datang sendiri bawa mobil pribadi, yang bawa rombongan ustadzah juga bawa lagi jamaah kan Iya. gitu. Iya, Oke, nah ini alhamdulillah. Umi membagi-bagikan pin ya? Iya. Ada pin. Iya. Itu pin ya, di mana pinnya itu ada foto Uje sama Uje Umi. dan juga sama Umi Iya, berdua. Ini memang karena kerinduannya Umi atau memang Ada karena kenang-kenangan ada yang memberikan khusus. ide? Iya. atau apa sih? Memang pertama gitu, keduanya saran dari adiknya, Fajar Siddiq. Adiknya. Oke, Dari berarti Ustaz Fajar ya? Iya. Ada dari Pak Ustadz sendiri mungkin kalau kita cerita nih, ini dari 1 tahunan almarhum mungkin semua orang juga masih menangis, masih sedih, mengenang. melihat banyak sekali kenangan-kenangan baik yang beliau Iya. tinggalkan buat kita semua. Iya. Pak Ustadz, ini buat besok ini 4.000 jamaah yang akan hadir ini, semua ini kalau seandainya lebih dari 4.000 jamaah itu seperti apa Pak Ustadz? Ada tempatnya? Insya Allah kalau tempat kita memang sudah persiapkan ya. Ya. Insya Allah kalau untuk jamaah menampung, cuma yang masih kita koordinasi dengan pihak kepolisian setempat adalah tempat parkir untuk mobil-mobil bis. Karena dari jamaah Umi sendiri aja udah hampir 50 bis. Itu jamaah Umi pribadi. Belum lagi yang dari Bandung, yang dari Banten, dari Depok dan Sudah sekitar. diprediksi bakal juga ikut bergabung Iya. ya? Iya, pasti. sama-sama. Karena mereka sudah informasi juga ke kita. Oh ya Umi, kalau dalam perjalanan 1 tahun ini rasanya sih sebagai seorang ibu juga saya juga pasti yakin Umi akan sulit melupakan Iya. putranya walaupun sudah pergi ya. Hal apa yang membuat Umi masih terkenang oleh Ustaz Uje dan yang membuat Umi paling sedih itu kenangan apa? Ya, kalau Umi rasakan semuanya. Baik masalah beliau sedang bercanda, sedang dakwah, atau sedang kita dengan keluarga atau gimana, itu udah pasti selalu nggak bisa dilupakan. Sampai akhir hayat Umi juga nggak bisa. Beliau itu seorang yang sabar, orang yang tawakal, orang yang pernah cobaannya berat-berat sebelum jadi dai.
Umi salut kepada beliau. Ada kata-kata beliau yang membuat Umi selalu ingat? Kata-kata terakhir itu beliau minta air mata Umi, itu satu. Keduanya, Umi harus banyak sabar. Ketiganya, ya udah itu ketika akan meninggal dunia besok, Umi untungnya 2 malam berturut-turut datang ke rumah beliau. Malam pulang jam 1, jam 2. Kalau katanya beliau akan meninggal, mungkin Umi pasti nginap di situ karena kita nggak tahu memang manusia kan ya. Nggak tahu masalah akhir hayat kita. Nah, jadi beliau itu waktu itu seperti kekanak-kanakan gitu. Lucu deh, yang paling bercanda akrab dengan ini. Pas malam terakhir itu kan saya, Fajar sama adiknya Nona datang ke rumah Pipik di situ. Kita bawain makanan yang dia senang supaya dia mau makan amilah apa yang Umi bawa seperti ayam pop ayam gitu kan ya, seperti lagi mie ayam itu paling senang dia. Ada khusus langganan untuk makan itu di tempat Umi di daerah Lokasari di situ. Iya. Ya, alhamdulillah. Oke, Umi, apa sih kenangan dari almarhum yang manjanya? Apa yang susah Umi lupakan? Paling susah dilupakan? Umi lupakan tuh karena kelembutan dia, kesabaran dia, ketawaduan dia, itu aja. Nggak pernah marah ya Mi ya? Nggak. Selalu memberi Iya, ketenangan ya? dia lembut orangnya. Memang sih kalau Umi sama beliau itu almarhum, Allah yarham. Setiap ada apa-apa, apalagi ketika dulu ya masih ada cobaan gitu kan. Kita ngobrol pelan-pelan, itu nggak pernah ada solusi yang terbaik. Selalu ujungnya tuh kita ada pelayanan pendapat, tapi tidak menjadikan Dan satu. itu, Mi, kalau misalnya kesibukan Uje kan tiap hari waktu itu sibuk almarhum. Iya. Itu kalau mau ketemu Umi itu biasanya seminggu apa sebulan apa? Nah, jadi kalau kita mau ketemu sama Uje atau sama anak Umi ya, Umi minta di print jadwal Uje selama 1 bulan, 1 bulan. kepada sekretarisnya. Dia bilang, Irma tolong printin dong jadwal Uje 1 bulan. Harus ketemu Mama, dia Umi. apa Mi? Gitu. Soalnya Umi ini kangen sama anak. Kalau mau ke rumahnya percuma juga, Uje nggak ada. Dia keluar negeri, keluar kota, kita juga kan jalan ceramah juga sama-sama. Akhirnya begitu dia jadwal lah Umi kosong, Umi datang ya. Di telepon, Jep Umi mau datang. Ngapain katanya. Dengar ceramah Jep kan kangen Umi sama anak. Gak usah lah capek katanya. Oh, gitu. Bukan gitu juga. Kalau Jep ceramah tuh pasti ada ilmu yang Umi belum punya. Umi ambil. Oh, jadi saling sharing ya, Umi, ya? Iya, jadi diantaranya seperti gini. Ada kan satu apa namanya iblis itu kan pertama tuh namanya bukan iblis, bukan setan. Bukan setan. Tapi namanya siapa coba? Ablasa. Azazil. Azazil. Oh, bukan. Ablasa siapa? Tetangganya itu, tetangganya. Tetangganya Ablasa ya. Tetangganya Bopak. Azazil. Itu giliran setan kenapa sih demen gitu? Tetangganya Bopak. Ini kan nggak Umi juga. nanya Setan lu jawab. Gimana lu? Iya. Maaf ya Umi ya. sebelumnya. Masalah rumah tangga. habis Iya. udah selesai Umi. Bapak dia Mbak. Apa? Nah, Kan kita Umi tadi yang kan doain udah udah selesai bilang. Umi. Iya. Bapak udah silaturahmi. Insya Allah. Ini Oh, aja begitu. nyala-nyalain. Apa sih maksudnya? Mudah-mudahan enteng jodoh. Amin. Ya, Umi doanya enteng Saking jodoh. enteng bener kalau dia mah. Nah, Oke, ini Pak kita Ustadz. tanya sama Kalau Ustaz gini udah Fajar. Kita pengen tanya nih. Umi undang 3 kali sini ya. Hati jadi cerah. Iya. Umi ngeliat dia melulu nggak ada doanya. Bapak, Iya, iya. tenang dulu sebentar. Iya, iya. Pak Ustadz, ini selama 1 tahun ditinggal oleh almarhum, ada pernah dimimpi nggak? Terakhir, kebetulan saya ikut pencalekan di legislatif. Ya. Entah bagaimana 3 hari sebelum pencoblosan, saya diimpikan ketemu oleh Allah dengan beliau. Beliau cuma bilang, Ki, wayahnya lu sekarang maju. Gua mundur. Ngasih semangat Iya, ya. semangat. Dan alhamdulillah doanya beliau, insya Allah saya lulus daripada pemilihan ini. Amin. Kasih. Bagus banget ya. Terus ada kenangan-kenangan yang masih terkenang sampai sekarang? Iya, kebetulan saya ulang tahun ini tanggal 25. Oh. 26 kejadiannya. Besok ya? Iya, 26 Nanti kejadiannya jam 12 almarhum. ingetin aku ya ngucapin happy birthday. Oh iya iya. Pokoknya nanti di-share ya untuk di sini Iya, ya. oke. Iya. Happy birthday. Happy birthday. Pak Ustadz, tapi gini, perbedaan-perbedaan itu pasti akan ada. Kerinduan apa sih dari Pak Ustadz sendiri sebagai adik kakak ini, seandainya masih ada? Kerinduannya seperti apa? Ya, perhatian ya. Itu sangat kehilangan iya. pasti.
perhatiannya sama kita, sama keluarga itu sangat luar biasa. Karena terus terang juga terakhir ketika bulan Desember mau masuk Januari, beliau sempat tanya karena kan beberapa motor yang biasa parkir di rumah itu kan ada, ternyata nggak ada. Beliau tanya, motor lu dimanain? Biasalah, kayak untuk usaha. Jangan gitu dong, ntar kalau gue mau ngajak lu touring gimana kalau nggak ada motor? Ya udah beliin, dibeliin sama dia. Alhamdulillah, sampai sekarang. Jadi istilahnya udah nggak ada hitung-hitungan sama adek ya? Waduh, Iya. udah nggak udah ada. bersih banget Iya. ya. Ustadz Fajar ada niatan nggak untuk melanjutkan dakwahnya Syiarnya. syiarnya UJ? Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan. Insya Insya Allah besok juga pada Jumat kita mau ada ziarah kubro. Insya Allah Di kurang lebih ada pemakamannya. ya, di 300 Karet. sampai 400 orang lah yang Pada hadir. Jumat. Pada Jumat besok. Memang sarang juga Fajar udah sering panggil Ustadz. Bingung dia juga, ceramahnya gimana katanya. Bisa sih bisa, saya bilang masa anak ustazah kagak bisa. Tibang ayat hadis sudah, bismillah. Ya belum mulai dah. Bilang kan kalau jadi ulama umaroh kan bagus, amplopnya kan banyak jadinya kan. Amin. Gitu. Tapi Umi, kangennya kalau Umi lagi kangen nih, apa sih yang Umi lakukan? Ya kalau orang tua sih gimana ya, nggak lain kesedihan kok. Bukan sedih artinya gimana, tapi di Rindu, samping ya? itu mungkin karena kerinduan itulah ya, mulai dari kita hamilkan, kita lahirkan, kita susukan, semualah sampai ditikahkan, sampai kita ini cucu juga alhamdulillah dari uji kan kita ngerasain gitu kan, ikut ngeliat gitu kepada cucu itu. Nah terus kalau uji itu kan orangnya begitu walaupun dia sibuk dengan apapun dia perhatian gitu. Ya. Itu yang memang Umi rasa kehilangan juga gitu. Ya, walaupun bagaimana ya tetap kesedihan itu pasti ada. Orang tua tuh dengan yang lain siapapun beda. Hatta sampai hayat kita tetap putra itu. Betul. Kalau Selalu ini ada. berbicara tentang kekangenan dan tadi Cynthia sempat dengar sedikit Umi kan besok melakukan acaranya itu di yayasan. Iya. Kalau boleh tahu sekarang ini seberapa jauh kelangsungan yayasan ini, Mi? Perkembangannya Berapa Iya. persen? seberapa? Perkembangan pembangunan alhamdulillah setelah Uji meninggal 4 bulan ya, 5 bulan kita sudah dapat membangun itu lokasi kantorannya dan juga gapura. Gapuranya pun juga lain dengan seperti yang lain lah, kita khusus seperti model di Turki gitu, di Arab gitu ya. Dan lokasi itu juga pondoknya juga bangunan kantornya juga udah cakep, Sudah. tinggal pondoknya aja sekarang. Jadi 80% paling nggak sudah Iya gitu bisa dah, bisa dinikmati, dipakai. Karena anak-anak juga yang mondok udah ada walaupun belum resmi seperti yang lain. Karena mereka sih yang maksa mau tinggal di situ. Jadi udah Alhamdulillah, ada. udah. Ada yang mondok. Tapi Mau ses- ikutan di sana Oh, mondok? mau. Ikut Nanti deh. Subhanallah. Nyapuin kebun juga mau kalau Oh, Umi suruh. Iya, alhamdulillah. Itu pahala. Apa yayasan itu menjadi cita-citanya almarhum? Almarhum. Iya, pertamanya dari cita-cita Umi sendiri ketika anak Umi masih pada kecil, begitu almarhum seperti anak Umi udah pada remaja atau dewasa, ya kita fokusan diberikan kepada anak-anak Umi. Jadi mereka tuh melanjutkan, cita-cita Umi. iya melanjutkan. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi ngobrol bersama bintang tamu saya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Ada